Mari belajar dengan topik demam berdarah denggi. Dipersembahkan oleh Dr. Patria Aditya Arimukti, Program Dokter Intensif Puskesmas Turi tahun 2020. Apa itu demam berdarah denggi? Demam berdarah denggi atau biasa disebut sebagai DBD merupakan suatu penyakit akibat infeksi virus denggi. Virus denggi sendiri ditularkan dari nyamuk spesies Aedes, yang merupakan nyamuk paling cepat berkembang biak dan menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi denggi setiap tahunnya. Virus denggi ditemukan hampir di seluruh negara tropik dan subtropik di dunia. Kebanyakan berada di wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Asia Pasifik, termasuk Indonesia, menyumbang sekitar 75% kasus denggi di seluruh dunia. Kasus infeksi denggi di Indonesia. Tiap tahunnya, jumlah kasus infeksi denggi di Indonesia memiliki pola yang tidak stabil, masih mengalami kenaikan dan penurunan, dengan jumlah kasus terbanyak berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2017, kasus DBD mencapai 68.407 kasus, dengan kasus kematian mencapai 493 orang setiap tahunnya. Artinya, dari 1 juta penduduk Indonesia, 261 orang diantaranya pernah terinfeksi denggi, dan 2 orang diantaranya meninggal dunia karena infeksi denggi. Bagaimana kita bisa tertular denggi? Pada seseorang yang sedang sakit demam berdarah denggi, akan terdapat virus denggi di dalam aliran darahnya. Apabila nyamuk menghisap darah orang tersebut, nyamuk akan menjadi vektor penularan virus denggi. Nyamuk dapat terbang dan menghisap darah orang sehat lain sekaligus menularkan virus denggi. Selama hidupnya, nyamuk bisa menggigit banyak orang dan menimbulkan penularan denggi yang meluas. Karena peran nyamuk yang sangat besar dalam penularan denggi, sebaiknya kita mengetahui siklus hidup nyamuk. Selama hidupnya, nyamuk mengalami beberapa perubahan bentuk atau biasa disebut sebagai metamorfosa. Nyamuk dewasa akan bertelur di area perairan yang bersih dan tenang. 2-3 hari setelahnya, telur akan menetas menjadi larva atau juga dikenal sebagai jentik nyamuk. Larva kemudian akan berkembang menjadi pupa 2-10 hari setelahnya. Pupa akan menjadi nyamuk dewasa dan terbang meninggalkan area perairan 12 hari kemudian. Dengan memutus rantai hidup nyamuk sebelum nyamuk dewasa tumbuh, artinya kita juga telah mengurangi populasi nyamuk dewasa yang nantinya dapat menularkan virus denggi. Lalu, apakah tanda dan gejalanya jika kita terinfeksi virus denggi? Yang pertama adalah demam. Demam merupakan gejala utama infeksi denggi. Demam pada infeksi denggi memiliki pola yang khas, yaitu pola pelana kuda, di mana suhu tinggi pada 1-3 hari infeksi awal dan turun pada hari ke-4-6. Serta kembali naik pada fase penyembuhan. Pada hari ke-4-6 merupakan fase kritis dan harus diobservasi dengan baik. Gejala lain yang biasanya menyertai adalah nyeri otot pada seluruh tubuh. Gejala ini memang tidak spesifik terhadap penyakit DBD saja, namun seringkali dirasakan oleh penderita infeksi denggi. Gejala selanjutnya
yaitu munculnya tanda perdarahan berupa bintik-bintik kemerahan pada kulit, mimisan, gusi berdarah, maupun BAB berdarah, dan juga buang air kecil berdarah. Apabila Anda mengalami keluhan tersebut atau mengalami demam lebih dari 3 hari, jangan ragu untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan darah untuk memastikan penyebab sakit dan penanganan selanjutnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah dan memutus rantai penularan denggi? Lakukan program 3M+. M yang pertama yaitu menguras bak mandi. Menguras bak mandi dan penampungan air sekurang-kurangnya dilakukan seminggu sekali. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa perkembangan telur dan jentik nyamuk tumbuh dalam 7-10 hari. M yang kedua yaitu menutup tempat penampungan air. Hal ini bertujuan agar tempat penampungan air tidak bisa dijadikan tempat bertelur dan berkembang biak nyamuk. M yang ketiga adalah mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang bisa menampung air dan menjadi tempat perkembang biakan nyamuk. Plus, memelihara ikan predator yang dapat memakan jentik nyamuk. Misalnya adalah ikan jenis cupang. Plus, menabur bubuk abate. Menabur abate ke tempat penampungan air, kolam, atau bak mandi setidaknya dilakukan 2 bulan sekali. Takaran pemberian abate yaitu 1 gram per 10 liter air. Abate dapat diperoleh di puskesmas, apotek, ataupun toko bahan kimia. Plus, menggunakan obat nyamuk dalam bentuk sediaan, obat nyamuk bakar, elektrik maupun semprot. Selain itu, penggunaan lotion anti nyamuk juga bisa menjadi alternatif untuk mencegah gigitan nyamuk. Plus, menggunakan kelambu tidur yang dapat melindungi kita dari gigitan nyamuk selama tidur. Pertanyaan umum. Apakah orang yang pernah sakit DBD bisa terinfeksi kembali? Tentu saja bisa. Infeksi denggi bisa dialami berulang apabila seseorang terinfeksi dengan strain virus yang berbeda. Infeksi yang kedua atau selanjutnya biasanya memiliki gejala yang lebih berat dari infeksi sebelumnya, sehingga harus lebih waspada. Apakah perbedaan gejala DBD dan COVID-19? Demam merupakan gejala utama infeksi DBD dan COVID-19. Namun, pada COVID-19, biasanya demam disertai gejala infeksi saluran nafas atas, seperti batuk, pilek, ataupun sesak nafas. Sedangkan, pada DBD, demam biasanya disertai nyeri otot, ataupun tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, ataupun bintik-bintik perdarahan pada kulit. Jadi, sebaiknya segera periksa ke dokter apabila mengalami keluhan demam yang berlangsung lebih dari 3 hari. Apakah DBD dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita DBD? Berbeda dengan infeksi COVID-19 yang harus ditularkan dari kontak langsung dengan penderita, infeksi denggi hanya dapat ditularkan oleh vektor pembawa virus denggi yaitu nyamuk. Sehingga pemberantasan nyamuk merupakan cara yang paling efektif untuk memutus penularan denggi. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap lakukan 3M+. Lingkungan bersih, berantas DBD, keluarga sehat.